Pak ya. Iya, ya. Ada pendapatan asli daerah, kemudian ada pendapatan transfer, Iya. kemudian ada layanan pendapatan yang sah itu kan. Iya. Nah, kalau target di tahun 2021, target pendapatan daerah itu di sekitar 1 triliun. Target 66 miliar lebih. Iya. Nah, itu begitu. Dari total itu, untuk pendapatan asli daerah itu ada diperkirakan sekitar 53 miliar lebih. Kemudian pendapatan transfer itu 959 miliar lebih. Kemudian dan lain pendapatan daerah yang sah itu sekitar 23 miliar lebih itu begitu. Jadi kalau bicara soal pendapatan asli daerah, kita memberikan support untuk pendapatan daerah ini kurang lebih sekitar ya 5% lah itu. Sekitar itu membangun daerah ini itu. 5%. 5% dari total pendapatan daerah. Itu. Sedangkan kita lebih banyak sekarang ini kan tergantung dengan pendapatan transfer itu. Sekarang kan rencana pendapatan transfer itu kurang lebih sekitar 959 miliar lebih. Gitu. Jadi ya daerah ini kalau kita mau lihat ini lebih banyak hidup dengan dana transfer. Karena pendapatan asli daerah kita itu dia baru menunjang sekitar 5% dari total pendapatan itu gitu. Kemudian pendapatan asli daerah itu ada beberapa item, yaitu pajak daerah, kemudian retribusi daerah, lalu aspal kekayaan daerah yang dipisahkan itu gitu. Jadi untuk pendapatan daerah, target kita di tahun ini ada kurang lebih sekitar 14 miliar lebih. Sedangkan retribusi daerah itu sekitar 2 miliar lebih gitu. Sehingga kalau dihitung seluruhnya itu dia berada pada kisar 53 miliar itu target kita di tahun 2021 gitu. Nah, kemudian khusus untuk pendapatan daerah ada PBB juga di situ tuh. Pajak bumi dan bangunan, kemudian BPHTB, kemudian reklame, hotel, restoran dan lain sebagainya itu gitu. Itu yang menunjang untuk pendapatan daerah. Tapi kalau dihitung tahun kemarin pendapatan daerah itu dia tidak mencapai target. Saya coba lihat kembali dulu datanya. Pendapatan daerah itu kemarin justru dia melampaui target itu 110. Melampaui target kemarin 110%. Dari total kemarin kita, total pendapatan pajak daerah kita kemarin itu ada sekitar 10 miliar lebih. Tapi kita berhasil di capai sampai dengan akhir tahun waktu itu sekitar 110,13% itu begitu. Ada sekitar 11 miliar lebih gitu. Kemudian retribusi daerah itu targetnya 1,5 miliar. Kemudian realisasinya itu sekitar 80,22% itu begitu. Itu tahun kemarin. Memang kita tahun kemarin itu kelihatannya ada beberapa item itu yang tidak kita capai itu karena faktor pandemi. Tetapi secara keseluruhan itu kita berada pada posisi sekitar 70% itu. Kita tidak mencapai target itu. Tetapi di tahun ini kita coba meningkatkan lagi dari target kemarin secara keseluruhan itu sekitar 43 miliar. Kemudian tahun ini kita coba ke 53 miliar begitu. Tetapi kita juga masih ragu dengan target itu karena kita masih berada pada situasi pandemi sekarang tuh. Hampir semua sektor menjadi sumber pendapatan itu juga mengalami kendala. Termasuk hotel, restoran, kemudian dari sisi retribusi juga itu terkendala juga di situ itu. Kemudian beberapa penghasil retribusi juga itu juga mengalami kendala. Contoh dinas peternakan dengan virus babi sekarang itu ASF sekarang ini sekian banyak juga itu babi juga itu mengalami kematian itu gitu. Sehingga
target kita untuk kita bisa mencapai target itu saya rasa mungkin agak sedikit berat di tahun ini gitu. Karena itu tadi selain pandemi juga beberapa sektor juga itu mengalami kendala itu, Seperti di aspek termasuk pariwisata juga itu begitu mengalami kendala karena jumlah kunjungan ke sumber daya wisatawan dari luar juga mengalami penurunan itu, sehingga kemungkinan target itu juga akan sulit kita capai itu gitu. Kemudian dari sektor PBB iya kemarin juga dia berkisar sekitar 79%, capaian kita sekitar 79%. Itu ada beberapa faktor mengapa mengalami kendala dari sisi pencapaian target itu. Yang pertama banyak objek-objek yang ada di sumber daya ini, tetapi penanggung jawabnya tidak ada di luar daerah itu gitu, sehingga sulit untuk kita jalin komunikasi itu gitu. Kemudian yang kedua, ada faktor kesadaran pajak juga daripada wajib pajak. Lalu yang ketiga, kebanyakan uang pajak yang sudah diberikan oleh masyarakat tapi menganggapnya juga di tingkat aparat itu akumulasi faktor-faktor menyebabkan terjadinya persoalan sehingga tidak dapat target itu gitu. Tapi tentu ini upaya yang sementara kita akan coba galang, lebih khusus macam kawasan pinggir pantai ini, area pinggir pantai itu begitu banyak tanah-tanah itu dikuasai oleh pihak ketiga kan begitu, dikuasai oleh para pengusaha, tetapi orangnya tidak berada di sini. Dan kita akan lakukan komunikasi dengan pihak desa, pihak kecamatan, karena pada transaksi jual beli juga itu kan kepala desa, camat juga mengikuti. Kita coba komunikasi dengan mereka untuk kita bisa dapatkan siapa kira-kira penanggung jawab, untuk bisa komunikasi dengan mereka sehingga mereka bisa secara tepat waktu membayar pajaknya itu gitu. Kemudian terkait dengan tunggakan dana yang ada di masing-masing desa, tentu kita punya tim Satgas tingkat kecamatan, Satgas tingkat desa, bahkan tingkat kabupaten. Nah, kita akan fullkan Satgas ini untuk melakukan upaya-upaya dalam hal ini kita melakukan pendekatan dengan pihak desa-desa itu yang belum selesaikan tunggakannya mereka itu. Karena ada desa macam di Kecamatan Kodi, ada desa 0% sama sekali tahun kemarin. Nah, kalau 0% berarti kepala desa sendiri juga tidak bayar pajak kan begitu. Untuk PBB, Bang? PBB. Bahkan ada juga kalau 0% berarti ada juga pegawai negeri sana juga yang tidak bayar pajak kan begitu. Tetapi ketika kita coba jaring informasi ke tingkat bawah, bukan persoalan masyarakat tidak membayar, tetapi besar kemungkinan uang PBB itu mengendapnya di tangan. Kita masih dalam tahapan bagaimana sekarang kita lakukan uji petik nanti untuk kita bisa mengetahui kira-kira mengendapnya uang itu di mana gitu. Ini langkah yang akan kita lakukan. Dan memang waktu kemarin ketika kita penyiaran SPT BPHTB ke tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Bupati memerintahkan kami untuk mengerahkan kekuatan yang ada agar tagihan-tagihan atau utang yang masih ada di desa yang dari tahun ke tahun itu diselesaikan itu. Ada sekian banyak utang itu yang dianggap sebagai tunggakan oleh masing-masing daerah dari waktu ke waktu. Masing-masing desa? Iya, di kecamatan. Bahkan ada yang sekitar 140 juta, ada yang 240 juta, bahkan ada 300 juta. Ada kecamatan kota, kecamatan lurah, Kodi Utara. Kemudian beberapa kecamatan juga mengalami hal yang sama itu begitu. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita di Badan Pendapatan Daerah untuk menggerakkan seluruh kekuatan yang ada, semua komponen yang kita bentuk. Dalam hal ini satuan tugas untuk kita turunkan ke masing-masing kecamatan, ke desa yang dianggap sebagai desa yang menunggak PBB. Nah, itu begitu.
kita akan lakukan itu. Tapi itu juga itu tidak maksimal kita lakukan itu karena memang kita terbentuk dengan dana operasional itu gitu. Terbentuk dengan dana operasional karena tahun kemarin, tahun ini kan terjadi refocusing terhadap kegiatan-kegiatan yang menurut aturan itu tidak boleh dilakukan karena berkaitan dengan protokol kesehatan gitu. Sehingga kita tentu mengalami kesulitan dari sisi pendanaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya personal untuk melakukan Penagihan atau penagihan ke tingkat bawah. Saya pikir ini beberapa hal yang mungkin saya dapat jelaskan pada kesempatan ini. Nanti kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan lagi begitu Pak Fabian. Jadi saya tadi kan ada pajak retribusi, ada pajak PBB, dan kesadaran tadi dari sekian tadi ternyata masih ada desa-desa yang belum bayar pajak. Malahan tadi sesuai penjelasan Bapak bahwa ada desa juga yang 0%. Ya. Yang pertanyaan saya Bapak, dari 173 desa dan kelurahan, kira-kira sudah berapa persen desa yang lakukan pembayaran pajak dan ada berapa yang belum sama sekali ada kesadaran bayar pajak? Seperti yang kondisi sekarang? Ya. Sampai pada bulan Mei ini. Kita kan baru minggu kemarin kita distribusi SPPT gitu. Jadi jelasnya bahwa ada proses sampai ke sana itu begitu. Ketika distribusi SPPT kemudian mesti disortir kepala desa, kemudian baru disampaikan kepada pihak wajib pajak itu begitu. Jika kita belum bisa mendapatkan angka yang pasti berapa kira-kira sudah sudah dianggap sebagai realisasi seperti yang bulan Mei ini gitu. Jadi masih dalam proses sekarang itu gitu. Bahkan memang ada juga beberapa kalangan tertentu dalam hal ini pegawai negeri sipil itu memberikan langsung ke bank. Karena kita sekarang sudah pakai sistem online juga gitu, pembayaran pajak gitu. Jadi ada juga pengusaha itu bisa langsung ke bank, kemudian ada PNS juga langsung di bank. Sedangkan masyarakat pada umumnya itu kita baru minggu kemarin kita distribusi SPPT-nya itu gitu. Jadi belum ada timbal balik daripada upaya kita kemarin itu gitu. Sedangkan PNS kebanyakan mengambil langsung SPT-nya di sini. Mereka bayar langsung ke bank gitu. Jadi kita belum bisa menentukan berapa kira-kira nominal yang sudah bisa dibayarkan sampai yang bulan Mei terkait dengan PW itu gitu. Tadi ada lagi satu poin. Pembeli lahan di contoh pesisir pantai. Nah, di situ kan ternyata pemilik lahannya ada yang di luar dan ada yang lain, dan malahan ada yang belum dikenal sama sekali pemilik lahan itu. Nah, berarti kira-kira yang tidak ada di wilayah pemilik pesisir pantai yang pembelinya, nah kira-kira ada tunggakan seberapa lama kira-kira? Iya, akan ada yang sejak tahun 2014 ketika pajak daerah itu di PBB. PBB itu menjadi kewenangan daripada pemerintah daerah. Gitu. Ya kan tahun 2014 ke bawah itu kan masih tanggung jawab provinsi pusat kan gitu. Setelah 2014 itu baru diberikan kepada kita ini. Jadi tunggaknya itu ada masih dari tahun 2014, 2015, 2016 sampai dengan tahun sekarang itu masih ada. Masih ada sekali yang belum ini. Ada juga yang belum. Ada juga yang sudah menyelesaikan itu gitu. Ada juga dari sekian belum ini atau belum sama sekali atau memang sudah ini ya, sudah pembayaran itu? Ada yang bayar di tahun 2017, 2018, tapi 2015, 2016 belum. Ada yang bayar di 2015, kemudian 2020, 2019 itu belum. Dia bervariasi dia. Begitu. Berarti komunikasinya kira-kira cara untuk menempuhnya solusinya kira-kira apa? Itu yang saya katakan tadi. Artinya kita bangun komunikasi dengan aparat desa. Karena pastinya ketika terjadi transaksi beli tanah pada saat itu, kepala desa pasti ikut. Kemudian kecamatan juga pasti tahu siapa-siapa mereka itu yang menguasai tanah di pinggir pantai, di sepanjang pesisir pantai itu pasti tahu itu. Kemudian
kita juga bisa jalin komunikasi dengan akta notaris yang ada di Kabupaten Sumber Daya itu. Karena pada peristiwa ketika terjadi transaksi jual beli tanah itu akta notaris pasti ada di sana itu. Jadi kita sementara bagaimana kita menghimpun data-data itu untuk kita jadikan data, lalu itu menjadi bahan kita untuk lakukan penagihan pajak apa menjadi kewajiban mereka itu. Demi kelancaran bersama. Ya, kelancaran bersama. Bahkan kita punya satu rencana ketika kita sudah punya data, kemudian objek yang ada itu belum membayarkan kewajibannya oleh pihak pemilik lahan, maka kita rencanakan untuk pemasangan pelang-pelang bahwa tanah ini belum bayar pajak gitu. Di setiap objek yang kira-kira menurut kita itu belum menyelesaikan kewajibannya itu gitu. Kita coba akan lakukan itu, tapi kadang-kadang juga terbentuk persoalan bagaimana kita membuat itu, karena akhir-akhir juga berhubungan dengan dana kan gitu. Jadi kita siapkan pelang, kemudian kita taruh situ bahwa tanah ini belum dibayarkan pajaknya. Kita ada rencanakan seperti itu. Tapi kita terbentur dengan kondisi dana terkait dengan COVID sekarang itu. Kira-kira Bapak, tadi kan kendala dana personal. Nah, kira-kira untuk bisa ini apa sudah ada pengusulan dalam penganggaran ke depan atau bagaimana di tahun ini? Ya, belum kita tapi baru dalam tahap rencana kita dalam tahap rencana kita itu, karena belajar dari pengalaman yang ada bahwa masih cukup banyak itu pemilik tanah di sepanjang pesisir pantai itu yang belum menyelesaikan kewajibannya. Hingga ada konsekuensi berpikir ke arah sana itu, tapi kita belum merencanakan dari sisi anggarannya itu, karena ketika kita berpikir untuk rencanakan itu, kita terbentuk dengan situasi pandemi sekarang itu. Jadi kita lihat hal-hal yang sifatnya prioritas saja. Berarti ini Bang, tadi kalau pajak retribusi seperti apa selain wisata, tadi pengunjung wisata dan kira-kira yang jadi pajak retribusi di Sumber Daya seperti apa saja Bapak? Ya, pajak retribusi itu tadi ada, kalau pajak retribusi berkaitan dengan apa namanya, area parkir yang diusahakan oleh pihak ketiga, kemudian mereka hanya membayarkan pajak retribusi kepada kita itu gitu. Kita harapkan macam bandara udara Tembolaka itu gitu, ada parkirnya sana, ada area parkirnya sana yang dikuasai oleh pihak ketiga. Itu akan kita dapatkan 30% dari total pemasukan mereka itu gitu. Demikian juga di Caritas, mereka juga itu lakukan penagihan retribusi untuk kendaraan itu yang akan parkir di sana, dan juga mereka membayarkan pajak retribusi kepada kita itu. Untuk sementara baru 2 tempat itu yang sampai sekarang ini bisa laksanakan kita melakukan pembayaran retribusi, pajak retribusi. Kita di Caritas khusus untuk ada parkir dengan Bandar juga tahun kemarin juga itu mereka tidak bayarkan pajak itu karena memang persoalan pandemi. Jadi tidak ada pengelolaan area parkir sana itu. Tapi tahun ini mungkin sudah ada, karena ketika kita masuk ke sana itu kan ada yang melakukan penagihan retribusi masuk ke wilayah Bandar Udara. Kemudian yang lain terkait dengan pasar-pasar, kita kan retribusinya, mana retribusinya di sana itu. Jadi ada kurang lebih sekitar 12 pasar yang ada di Kabupaten Sumber Daya itu yang kira-kira menjadi sumber pendapatan retribusi kita. Gitu. Kemarin kita baru melakukan evaluasi, terhadap seluruh petugas penagih retribusi di masing-masing pasar itu. 2 hari betul-betul kita lakukan itu untuk kita evaluasi kegiatan mereka itu. Dan kita tekankan agar masing-masing pasar itu harus bekerja untuk mendapatkan sesuai dengan target yang ada itu. Dan masing-masing pasar kita punya target yang harus dicapai oleh pasar dan juga oleh tugas yang ada di sana. Tapi dalam proses evaluasi kita sekarang ini kan
hampir semua pasar itu belum mencapai target karena itu. Yang pertama itu kan persoalan musim hujan. Musim hujan yang kita kemarin berkepanjangan karena Januari, Februari, Maret itu menjadi masa-masa penghujan hingga tingkat kunjungan masyarakat ke pasar juga itu mengalami penurunan. Sehingga ketika coba kita hitung bahwa target yang dicapai oleh pihak petugas pasar sesuai dengan target yang ada itu belum ada belum berimbang gitu. Masih di bawah itu. Tapi kita pasti untuk mereka melakukan kerja keras agar target yang kita pasang di masing-masing pasar itu bisa dicapai itu gitu. Karena hitungan kami bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu artinya masa-masa masyarakat itu memperoleh penghasilan cukup baik dan itu harus dikejar oleh teman-teman di tingkat pemungut distribusi di pasar-pasar itu gitu. Karena kalau sudah masuk Oktober, November, Desember itu kan sudah masa-masa transisi peralihan masa paceklik juga saat itu gitu. Sehingga 6 bulan itu yang perlu harus dikejar oleh teman-teman sehingga target itu bisa dicapai itu gitu. Itu melakukan evaluasi kembali. Kalau seperti itu kan ada retribusi, kadang ada retribusi pasar. Nah, di sini yang saya ini ada penerapan ilegal pasir. Pasar itu merupakan pendapatan juga. Contohnya pesisir pantai. Banyak oknum-oknum yang mengangkut pasir, penambangan ilegal. Nah, kalau penambang bolehlah hak hidupnya sebagai warga negara yang betul dijamin, tapi harus juga berkontribusi, ya kan? Nah, selama ini Pak, saya dalam pantauan saya sebagai media Pak, dalam satu malam dan satu hari saja, satu malam aja lebih dari misalnya 10 truk. Nah, 10 truk dan kali dengan misalnya 10.000 saja berarti 100.000 dalam satu malam. Nah, berarti itu kalau melihat kan secara tidak langsung bahwa pemerintah yang dirugikan. Nah, berarti secara pandangan mata media berarti masyarakat ini lebih cerdik dari pemerintah. Nah, buktinya kan artinya mereka sebebas mungkin berarti tidak bisa mereka diatur. Tidak memberi kesumbangan untuk daerah. Nah, kira-kira bagaimana ya? Nah, mungkin ada ini. Iya, sebenarnya kalau bicara soal pertambangan galian C itu memang sebenarnya kewenangan bukan ada tingkat kabupaten, kewenangan ada tingkat provinsi. Nah, kendati seperti itu, upaya yang kami lakukan ini agar pemanfaatan bahan galian C itu bisa ditarik retribusinya. Kita kan kita tidak turun langsung untuk melakukan penagihan di daerah pertambangan karena sampai kondisi sekarang juga itu kita belum pastikan di mana titik-titik atau area tambang yang diperkenalkan oleh pemerintah provinsi kan begitu belum ada. Kalau tahun kemarin ketika kewenangan dari daerah itu kan jelasnya di Minangkabau kemudian di beberapa tempat lain kan begitu jelas. Tetapi dengan beralihnya kewenangan itu ketika provinsi, maka kita belum mendapatkan satu kejelasan terkait dengan daerah mana yang dijadikan sebagai kawasan tambang untuk kabupaten ini. Tapi yang berkaitan dengan retribusi, kita tidak betul langsung ke lapangan. Tetapi kita nanti berhubungan dengan kontrak-kontrak yang ada pada pembangunan fisik di wilayah Kabupaten Sumber Daya itu. Contoh misalnya ketika seorang pengusaha dalam upaya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan fisik, maka mereka punya kewajiban untuk menyerahkan kontraknya kepada kita sih. Dan itu kita akan hitung dari situ berapa pemanfaatan galian C yang ada di situ itu. Kemudian kita bisa tarik pajak dari situ. Ini saja yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mengakomodir terkait dengan pemanfaatan galian C. Jadi kita langsung kita menunggunya di sini ketika pengusaha datang untuk bawakan kontraknya.
Kemudian kita hitung berapa kira-kira pemanfaatan material galian C di situ. Sesuai dengan volume kerjanya. Ya, belum kerja itu yang kita lakukan sini. Dan memang kemarin kita juga berterbitkan surat edaran. Jadi masing-masing desa, jika desa dalam pemanfaatan ADD ada kegiatan fisik yang dibangun di sana, mereka juga harus bersedia untuk melaporkan pemanfaatan galian C di Badan Pendapatan Daerah untuk nanti kita bisa hitung pajak retribusinya berapa. Nah, contoh tadi itu bantuan fisik berupa bangunan rumah, pembangunan jalan, rumah, dan nah, di situ kan butuh galian C, Bapak. Nah, berarti perlu juga dilaporkan sehingga saling mendukung dalam hal mengkontribusi, Bapak. Ya, kita kan kerjasama dengan dinas pariwisata, Pemerintahan Desa, DP. BPMD. DP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ya. Nah, ini kita bekerjasama dengan mereka, makanya kita buat dalam itu surat edaran bupati. Ini ditujukan kepada mereka, kemudian inspektorat, sehingga dapat saat nanti mereka juga bisa dilihat kira-kira bangunan fisik itu menggunakan materialnya seperti apa kan. Kalau itu belum bayar pajak, mereka bersedia datang sini untuk lakukan pembayaran. Gitu. Seperti itu. Edarannya sudah berjalan atau baru mau rencana? Sudah keluar. Edarannya sudah keluar. Edaran ya dari Pak Bupati, dari dinas, dari Badan Pendapatan Daerah ditentang oleh Bupati. Itu kepada PMD untuk menginstruksikan kepada desa-desa yang melakukan pembangunan fisik menggunakan material galian C. Untuk mereka bersedia membayar pajak dari Badan Pendapatan Daerah sebagai sumbangan untuk pembangunan daerah ini. Oke, Bang. Terima kasih.